Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fitria dengan NIM 241010502264 dari kelas 03 SMJK 012 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegagalan Sistem Informasi Manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang diterapkan oleh Transmart sejak awal launching hingga sekarang mengalami berbagai perkembangan dan tantangan. Awal launching, Transmart yang merupakan anak perusahaan Transcorp dan hasil transformasi dari Carrefour mulai mengimplementasikan SIM untuk mengelola berbagai aspek bisnis sebagai stok barang, transaksi, dan data pelanggan. Dua aplikasi utama dalam menunjang pelayanan adalah yang pertama yaitu Profit. Di sini Profit berguna untuk mengelola data stok barang masuk dan keluar serta perhitungan inventory bulanan. Yang kedua yaitu Crofit. Di sini berguna untuk mengunduh laporan stok barang, price changing, data sales, dan lainnya dalam bentuk Excel. Sistem ini mendukung operasi di berbagai gerai dalam mengelola data warehouse, transaksi, dan laporan keuangan secara terintegrasi. Selanjutnya ada tantangan dan masalah sistem. Yang pertama yaitu kurangnya integrasi sistem. Transmart menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai sistem operasional yang digunakan di seluruh cabang. Sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan data tersebar dan tidak konsisten, menyulitkan manajemen dalam mendapatkan informasi yang akurat dan real time. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan efisiensi operasional yang menurun. Yang selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan SDM. Implementasi SIM memerlukan pelatihan dan pengembangan komprehensif bagi karyawan. Kurangnya pelatihan menyebabkan karyawan kesulitan mengoptimalkan penggunaan sistem sehingga menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan. Ada resistensi dari karyawan terhadap perubahan sistem baru yang memperlambat proses adaptasi dan penerapan SIM. Selanjutnya yaitu masalah teknis dan pemeliharaan. Sistem mengalami beberapa masalah teknis dan kurangnya pemeliharaan yang membuat sistem tidak berjalan optimal. Yang selanjutnya yaitu kurangnya dukungan manajemen. Keseriusan dan dukungan dari manajemen atas implementasi SIM kurang memadai, sehingga program tidak berjalan maksimal. Lalu ada adaptasi terhadap pasar. Sistem yang ada kurang responsif terhadap perubahan dinamika pasar, terutama perkembangan e-commerce yang pesat sehingga Transmart kalah bersaing. Lalu manajemen proyek yang kurang efektif. Di sini proyek implementasi SIM kurang terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan kegagalan dalam penyesuaian sistem dengan kebutuhan operasional yang kompleks. Lalu ada ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan operasional. Sistem SIM yang diterapkan tidak mampu menangani volume transaksi besar dan berbagai jenis dan data operasional dengan baik karena kurangnya analisis kebutuhan sebelum implementasi. Lalu ada masalah integrasi antar divisi. Data dari berbagai divisi seperti logistik, penjualan, dan keuangan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan pengelolaan inventaris yang buruk dan stok barang tidak akurat. Lalu ada perawatan dan dukungan manajemen. Masalah teknis pemeliharaan sistem serta kurangnya dukungan manajemen atas pengembangan sistem menjadi kendala dalam menjaga performa dan pembaruan sistem secara efektif. Selanjutnya ada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan menurun. Sistem yang kurang efektif juga mengaruhi pelayanan kepada pelanggan, sehingga menyebabkan penurunan kepuasan dan kunjungan konsumen. Yang terakhir ada adaptasi terhadap pasar dan digitalisasi. Dengan perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja online, adaptasi sistem informasi terhadap strategi digital belum sepenuhnya optimal, menjadi salah satu faktor penurunan kinerja operasional perusahaan. Yang selanjutnya ada analisis SWOT Transmart
terkait sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini Transmart memiliki jaringan toko yang luas dan tersebar di banyak kota di Indonesia, memudahkan akses pelanggan. Lalu ada fasilitas yang lengkap dalam toko seperti restoran, pasar, wahana, permainan, dan bioskop yang meningkatkan pengalaman berbelanja keluarga. Lalu konsep supermarket keluarga yang kuat dengan penawaran diskon menarik dan harga yang bersaing dibanding supermarket lain. Setelah itu tempatnya juga luas, nyaman, serta lokasi strategis dan memudahkan untuk dijangkau. Selanjutnya kerjasama dengan bank swasta untuk berbagai kemudahan transaksi dan promosi. Yang terakhir, brand yang telah dikenal luas sebagai bagian dari Transcorp memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini Transmart memiliki kelemahan yaitu sistem informasi manajemen dan integrasi operasional yang belum optimal sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi. Lalu pelatihan karyawan yang belum merata sehingga implementasi sistem dan layanan terkadang belum maksimal. Setelah itu ada manajemen proyek implementasi, adaptasi teknologi dan sistem digital yang kurang efektif. Lalu ada resistensi perubahan di kalangan staf terhadap inovasi dan teknologi baru. Selanjutnya juga kurangnya inovasi produk secara kontinu dan adanya ketergantungan pada respons terhadap pesaing. Setelah itu ada opportunities atau peluang, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Lalu tren belanja digital dan e-commerce memberikan peluang untuk inovasi layanan dan integrasi omnichannel. Setelah itu potensi pengembangan produk baru yang diversifikasi pasar khususnya di daerah yang belum terjangkau. Lalu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan operasional dan pengalaman pelanggan. Setelah itu ada peluang kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dan penyedia layanan digital. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Di sini ancaman yang dimiliki Transmart yaitu persaingan sangat ketat dari e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan retail modern lain seperti Hypermart, Superindo, dan Alfamart. Terus juga perubahan cepat perilaku konsumen yang menuntut inovasi dan layanan lebih cepat. Lalu ada risiko fluktuasi ekonomi dan dampak regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi biaya operasional. Setelah itu juga ada disrupsi teknologi dari pemain baru dan pengembangan teknologi baru yang terus berubah. Yang terakhir ada tantangan pengelolaan inventaris dan logistik yang kompleks di banyak cabang. Setelah itu ada perkembangan sistem dan upaya perbaikan. Perkembangan sistem berbasis web untuk manajemen arsip dan data penerimaan mulai diterapkan agar proses pendataan menjadi lebih cepat dan terorganisir dengan mekanisme online yang memudahkan akses data secara real time. Selain itu juga sistem yang mulai dirancang untuk ekstraksi data dokumen yang tersistem komputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, Transmart memanfaatkan kekuatan sebagai jaringan retail modern yang komprehensif dan dikenal luas dengan peluang besar di tengah perkembangan ekonomi dan tren digital. Namun, kelemahan pada sistem informasi dan inovasi produk perlu segera diperbaiki agar dapat bersaing efektif menghadapi ancaman persaingan ketat dan perubahan perilaku konsumen. Strategi pengembangan pasar dan produk inovatif yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan posisi Transmart di industri retail Indonesia. Demikian penjelasan tentang analisis kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.